Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Salam sejahtera buat kita sekalian. Jumpa lagi dalam santapan rohani. Doa dan harapan saya, kita senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Baiklah, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur ketika di pagi hari kami boleh dibangunkan kembali. Kami masih diberikan nafas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan. Bapa, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian pembacaan kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita renungkan ayat ini, nasihat untuk hidup sebagai anak-anak terang. Sebenarnya apa yang kita mengerti akan kasih Tuhan sehingga kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Apakah ucapan syukur itu dinilai dari keinginan kita yang dikabulkan, atau kita terhindar dari musibah, ataukah ucapan syukur itu hanyalah sesuatu yang bersifat tradisi? Menyadari dan bersyukur atas kasih Tuhan yang kita alami memang sesuatu yang terpuji dan mulia. Tetapi bukankah semuanya itu dapat membuat kita melupakan berkat-berkat Tuhan yang nampaknya biasa-biasa? Jantung yang masih berdenyut, udara yang kita hirup, setiap hari kita makan, kita minum, bukankah Tuhan juga tidak kurang sedang bekerja dengan begitu luar biasa dan ajaib? Kita terkadang cenderung menafsirkan kebaikan Tuhan itu dari sudut duniawi kita. Kebutuhan yang selalu terpenuhi, segala sesuatu berjalan lancar-lancar saja, atau bahkan kita sembuh dari sakit. Hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia dapat melihat bahwa Allah bekerja dengan begitu luar biasa, meskipun dalam peristiwa yang mungkin menghancurkan hati. Memang apa yang diperbuat Tuhan tidak selalu dapat diterima. Oleh sebab itu, seringkali kita menyangka bahwa Tuhan tidak berbuat apa-apa dalam pergumulan yang kita hadapi. Kita terkadang merasa tidak sabar kalau nampaknya tidak ada reaksi dari Tuhan pada waktu kita berseru kepadanya. Saudara yang kekasih, setiap pergumulan yang pahit pasti ada kebaikannya apabila itu diterima dengan benar. Kesakitan, kelemahan jasmani, semuanya itu membuat kita menyadari akan kelemahan diri kita. Setiap manusia tidak akan luput dari salah, gagal, maupun kematian. Dan hal ini semua untuk menyadarkan kita bahwa kita ini sangat terbatas dalam segala hal. Dan hanya di dalam Yesus kita dimampukan untuk mengerti arti bersyukur dalam segala hal. Kasih Allah memang tidak selalu dapat dijangkau oleh pikiran manusia kita. Oleh sebab itu, janganlah kita membatasi kasih Allah dengan pikiran kita yang sangat terbatas ini, agar berkat Tuhan turun dengan tanpa dibatasi oleh pikiran-pikiran kita yang terbatas. Apa juga yang kita mohonkan akan dikabulkan hanya apabila kehendak Tuhan menjadi kehendak kita. Kita bisa lihat dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-14. Dalam segala hal sebagaimana Paulus memberi nasihat, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mau mengucap syukur dalam segala hal.
Kami menyadari Bapa bahwa kami sungguh tidak mampu untuk melakukan firman-Mu tanpa Engkau ya Roh Kudus yang menuntun kami, karena kami adalah manusia yang penuh dengan lemah dan keterbatasan. Untuk itu biarlah tuntunan Roh Kudus yang selalu memampukan kami, yang selalu menguatkan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal, bahkan dalam hal-hal yang mungkin menyakitkan hati kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian dan selama-lamanya. Sampai jumpa di renungan berikutnya dalam Santapan Rohani. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.